Halo teman, kita bertemu kembali. Dalam diskursus kali ini, saya ingin membahas sebuah isu yang mulai menimbulkan keresahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak negatif plastik terhadap kesehatan manusia. Beberapa minggu yang lalu, saya berkesempatan goes ke sebuah hutan bakau di sebelah utara Jawa Timur. Dan ketika telah tiba di lokasi, selain pemandangan rawa-rawa yang berbeda di sudut kota, kami juga melihat pemandangan yang menyesakkan dada, yaitu sampah-sampah plastik yang berserakan di mana-mana. Begitu banyaknya jenis plastik yang ada di sana, dari kantong plastik sekali pakai, pouch minyak goreng, styrofoam, botol-botol air minum dalam kemasan yang juga bercampur dengan puing-puing plastik lainnya. Dan semakin kami masuk lebih dalam ke dalam rawa-rawa itu, semakin kami melihat pemandangan yang lebih menyesakan lagi, karena begitu banyak variasi plastik yang terperangkap masuk, yang mungkin terbawa karena adanya air pasang. Dengan banyaknya sampah plastik yang seringkali jarang kita pertanyakan, ketika kita mengamatinya lebih dekat dalam situasi seperti ini, itu jadi sangat mengejutkan. Bahkan di majalah Nature di tahun 2020 dikatakan bahwa manusia telah menghasilkan sekitar 11 miliar metrik ton plastik. Dan jumlah ini melampaui biomas semua hewan baik di darat maupun di laut. Bahkan PBB memperkirakan bahwa sekitar 430 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya. Jauh lebih banyak daripada gabungan berat badan seluruh umat manusia. Dan sepertiga dari jumlah tersebut berbentuk plastik sekali pakai yang hanya digunakan selama beberapa detik atau menit saja sebelum pada akhirnya dibuang, yang menurut laporan yang dibuat oleh McKinsey, apabila dihitung secara ekonomi menimbulkan kerugian sebesar 120 miliar US dollar per tahunnya. Plastik, jika kita bicara tentang asal-usulnya, plastik dibuat dari minyak dan gas bumi yang secara organik pastinya tidak akan menyatu dengan baik di tubuh kita dan akan dianggap sebagai benda asing. Dan apabila plastik tersebut telah menjadi mikro atau nanoplastik dan jumlahnya sangat masif, ketika masuk ke dalam rantai makanan melalui air dan tanah, maka akan menjadi sumber masalah yang sangat merugikan bagi tubuh kita dan membutuhkan 500 tahun sebelum akhirnya benar-benar terurai dengan baik. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Norwegian University of Science and Technology. Mereka menemukan bahwa plastik yang ada di sekitar kita mengandung sejumlah bahan kimia tambahan yang dapat larut ke dalam sistem air dalam lingkungan yang alami sebelum dan selama proses degradasi plastik. Nah, ini menakutkan ya sebenarnya. Dan yang lebih mengerikan, yang menakutkan lagi adalah bahwa ternyata dari sekian banyak substansi yang ditemukan, toksin yang ditemukan, hanya 30% senyawa yang dapat diidentifikasi. Yang selebihnya masih menjadi misteri, dan namun potensi bahayanya atau potensi risikonya sudah sangat besar. Ini adalah salah satu hal yang harus kita pikirkan dan sudah harus mulai bijak diri kita semua dalam berplastik. Karena seperti tadi yang dijabarkan di awal, bahwa plastik adalah inorganik material yang memang tidak didesain untuk bisa recyclable, dia tidak bisa langsung terurai dengan baik karena struktur dia yang sangat sintetik dan tidak benar-benar relay dengan alam. Nah, oleh karena itu ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, pastinya yang menakutkan sebenarnya bukan hanya potongan-potongan besar. Yang sebenarnya berbahaya adalah justru potongan-potongan kecil yang bisa masuk, yang disebut dengan mikro dan nanoplastik, yang bahkan bisa masuk ke dalam jaringan tubuh kita. Tidak hanya sekedar diplasing setelah masuk di perut, karena kita makan misalnya ikannya mengandung mikroplastik. Kita makan ikan, kemudian ikan itu mengandung mikroplastik, dan kemudian kita digest ke dalam perut kita, kemudian disirkulat ke semua, ke usus, ke semua organ tubuh kita, karena ukurannya yang sangat-sangat mikro,
sehingga atau nano sehingga memungkinkan untuk disirkulat melalui darah ke seluruh tubuh kita. Nah, karena dia adalah benda asing, secara otomatis imun sistem kita pasti akan berusaha untuk melakukan isolation, untuk melakukan proses agar karena ini benda asing, jangan sampai dia memberikan satu masalah di kemudian hari. Tapi itu akhirnya jadinya bahwa potensi kita akhirnya tidak bisa keluar secara optimal karena semua energinya sudah terkuras habis hanya untuk membereskan kontaminan yang sudah kadung masuk dalam tubuh kita ini. Ini sebenarnya juga berlaku untuk kontaminan-kontaminan yang lain. Tapi untuk saat ini kita tahu plastik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan coba kita sebutkan barang apa yang tidak dibuat dari plastik. Bahkan komputer kita pun dibuat dari plastik. Mobil-mobil sekarang kalau kita perhatikan bumper-bumpernya semua rata-rata dibuat dari fiber yang notabene adalah juga plastik. Plastik sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu bijaklah dengan berplastik. Bijaklah. Karena kembali lagi jika memungkinkan mari kita gunakan alat-alat yang sudah dipakai oleh para leluhur kita di masa lalu. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan logam seperti tembaga sangat bagus. Walaupun ada yang mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu mengatakan bahwa tembaga itu berbahaya buat tubuh, tapi pada kenyataannya tidak demikian karena di masa lalu para leluhur kita sudah menggunakan itu sebagai bahan-bahan yang dipakai untuk tidak hanya untuk makan tapi juga untuk pertanian. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang electroculture, mereka bisa membantu, tembaga bisa membantu menumbuh kembangkan tanaman itu mencapai potensi optimalnya. Masih banyak bahan-bahan yang lain yang bisa digunakan yang bermanfaat daripada alih-alih menggunakan plastik. Termasuk jika memungkinkan, jika tidak ada tembaga, kita bisa kembali lagi menggunakan beling. Memang beling lebih berat, bahan beling lebih berat dan lebih tidak efisien, tapi marilah kita melihatnya dari sudut pandang kesehatan. Marilah kita melihatnya dari sudut pandang untuk melindungi jasad kita, agar jasad kita ini justru ketika jumlah toksin seperti ini bisa berkurang, dan ketika plastik menjadi nanoplastik, dia akan berubah menjadi dalam partikel disebut neurotoksin. Nah, agar mereka tidak menjadi masalah di kemudian hari dalam kesehatan kita, adalah lebih bijak buat kita semua untuk selalu menjaga dan membatasi aktivitas kita agar tidak berinteraksi dengan plastik sebanyak mungkin. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan saat ini. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik selanjutnya. Terima kasih.